Ya, shalom semuanya. Senang kembali dalam program Sekolah Minggu Dewasa. Kita coba mendalami ya, berdiskusi dua arah yang sudah didengar searah. Tadi hari Minggu saya hanya membagikan apa yang ada di hati saya, di pikiran saya. Dan dalam program ini kita ada kesempatan untuk berdiskusi ya, mempertajam atau memperjelas ya, atau mungkin bisa mengkoreksi apa yang saya bagikan di tadi ibadah Minggu. Ya, saya buat program ini karena ya tadi ya saya sangat sadar bahwa dalam khotbah pun karena itu bentuknya penafsiran, bisa saja saya salah atau kurang tepat dalam menafsirkan, sehingga butuh bantuan semua saudara seiman untuk dikoreksi ya, sehingga akhirnya ke depan ya saya tidak blunder lagi, tidak salah lagi. Atau kalau memang benar ya mungkin ada Bapak Ibu yang kurang jelas ya. Kenapa saya berpikir demikian? Ini adalah waktu yang tepat. Dan dalam beberapa menit ke depan saya coba mereview dengan singkat ya apa yang sudah saya bagikan di ibadah Minggu Raya tadi ya. Dunia akhir zaman dalam seri yang kedua, dunia tanpa damai. Mungkinkah dunia tanpa damai itu ya, atau dunia apa yang penuh dengan damai itu apakah ada ataukah benar-benar tidak ada gitu ya. Nah, pemahaman damai untuk kita belajar ya, karena seperti saya bilang tadi, saya sudah bagikan, saya tidak mengulangi lagi ya apa yang sudah saya bagikan secara etimologi. Ada kata damai dalam bahasa, kemudian ada kata peace dalam bahasa Inggris, ada kata shalom dalam bahasa Ibrani, ada kata eirene dalam bahasa Yunani. Keempat bahasa yang semuanya artinya sama, yakni damai, ini bagi saya cukup jelas ya, supaya kita bisa mengerti konsep damai menurut Alkitab itu apa ya. Saya tidak mengulangi lagi, Bapak Ibu tinggal mereview lagi, melihat lagi siarannya atau programnya yang tertinggal di channel YouTube The Warriors tentang ibadah khotbah Minggu Raya tadi. Nah, dari etimologi yang sudah saya bagikan di minggu tadi, di siang hari tadi, pemahaman damai itu ya berarti tidak ada perang, hidup rukun, aman dan tentram, tenang, baik dan bagus, bahagia. Ya, ada beberapa lainnya yang sudah saya bagikan tadi ya. Tapi inilah gambaran dari pengertian damai secara etimologi, secara arti kata. Orang kalau ditanya damai itu apa? Ya nggak ada perang. Damai itu rukun. Damai itu aman, tentram, tenang, baik, bagus, bahagia. Ya, itulah pemahaman orang tentang damai. Nah, pemahaman tentang damai ini coba kita bayangkan dengan imajinasi kita, apakah mungkin terjadi hari ini? Apakah sudah terjadi hari ini? Apakah itu hanya sebuah mimpi yang kita harapkan terjadi hari ini? Kalau sudah membayangkannya di hari ini, coba kembali pakai imajinasi kita. Apakah di masa depan yang namanya damai itu mungkin atau tidak mungkin? Bisa atau tidak bisa? Ya. Jadi kita coba pakai imajinasi. Kalau bayangannya imajinasi, maka ya mungkin saja ada damai. Itu makanya menjadi pengharapan kita kan. Ketika sekarang ini sedang masalah krisis ekonomi di banyak tempat, di banyak belahan dunia, kita berandai-andai, berimajinasi, berharap masa depan ekonomi akan pulih. Ketika kita alami hari ini masalah keamanan karena deru perang di mana-mana kita dengar, maka kita punya harapan agar perang itu di kemudian hari, di masa depan menjadi tidak ada. Jadi kita sebagai manusia lumrah atau normal berharap yang namanya damai itu terjadi di masa depan. Entah besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, atau nanti di akhir zaman. Bagi saya itu sesuatu yang manusiawi, berharap
demikian. Dan itu yang disuarakan oleh banyak orang, ya. Ada musisi ya menceritakan tentang bagaimana mimpinya soal damai. Seperti pernah saya singgung, John Lennon tahun 80-an menciptakan lagu Imagine, ya. Dia berharap tidak ada perang, tidak ada agama, tidak ada orang yang ribut sana ribut sini, ya. Semuanya satu. Dia sudah bermimpi sejak tahun 80-an, dia mati juga nggak lama setelah itu, dan sampai detik ini berarti kurang lebih hampir 40-50 tahun setelah lagu itu populer, yang namanya damai yang disyairkan dalam lagu Imagine itu masih seperti asap jauh daripada panggang. Nah, apakah ke depan bisa terwujud mimpinya almarhum John Lennon itu? Ya. Nah, ini yang harus kita bayangkan. Semuanya berharap demikian. Itu makanya saya singgung dalam khotbah tadi, saya sebenarnya dilema gitu ya. Saya tidak bisa mengaku diri saya pakar, jauhlah dari kata pakar itu. Tapi saya berani berkata saya sudah membaca Alkitab berkali-kali. Ya. Dan semakin saya mendalami Alkitab, terutama karena Tuhan taruhkan di hati saya tentang akhir zaman, dan saya membaca nubuatan akhir zaman di PL maupun di PB, ya nggak ada itu ya bayangan damai di akhir zaman itu. Ya, memang ada tentang kerajaan 1000 tahun, ya, tapi itu bagi saya ya sesuatu yang tidak masuk kategori, ya, kalau bagi saya ya tidak masuk kategori dunia ini, ya, karena ketika kerajaan 1000 tahun itu fakta Alkitab mengatakan bahwa Satan diikat, dosa tidak ada lagi, ya. Ya, ini kerajaan 1000 tahun kalau secara harafiah itu ya benar-benar surga di bumi gitu ya. Dan itu memang dikatakan Alkitab, tapi bukan dunia yang kita hidupi hari-hari ini di mana Satan ada, kejahatan ada, dosa semakin bertambah banyak. Jadi ketika saya membuat khotbah dunia akhir zaman seri kedua, dunia tanpa damai, ya, itu tidak ada dalam bayangan saya mencakup soal kerajaan 1000 tahun. Yakni lebih fokus pada zaman sebelum kerajaan 1000 tahun itu, di mana nubuatan Alkitab banyak menceritakan soal hal itu. Nubuat Alkitab soal akhir zaman itu apa? Ya jelas banyak perang. Jelas Alkitab bicara soal ini tentang akhir zaman, ada perang. Di Alkitab saja ada perang Harmagedon, Gog dan Magog versi yang pertama, Gog dan Magog versi yang kedua. Gog Magog versi pertama itu yang saya khotbahkan diambil dari nubuatan Yesaya gitu ya. Nah, nubuatan perjanjian lama yang mengatakan bahwa nanti ada perang Israel di mana diserang oleh kerajaan dari utara sekali. Sedangkan Gog dan Magog versi kedua itu adalah perang benar-benar di akhir zaman, ya. Ketika akhirnya Satan dilepaskan setelah kerajaan 1000 tahun, kemudian Satan menyesatkan orang-orang yang lahir di zaman itu memberontak kepada Allah. Ya, paling tidak di akhir zaman di Alkitab ada 3 perang. Jadi perang ya perang, ya. Mau kalau saya pun menafsirkan ya perang Gog dan Magog kedua itu ya perang spiritual gitu ya. Bahkan perang Harmagedon pun itu perang yang kalau kita menafsirkannya literal itu perang yang tidak masuk akal, karena ketika Israel diserang oleh kerajaan-kerajaan, oleh raja-raja yang dari timur Sungai Efrat itu ya. Dan kemudian Alkitab mengatakan ya begitu saja selesainya dengan campur tangan supranatural dari surga. Tentara-tentara yang menyerang Israel itu dibinasakan langsung dari surga. Ya, bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Apakah ada meteor jatuh ke tempat perkemahan mereka atau bentuknya seperti apa? Itu masih dalam dunia tafsir yang sangat luas sekali. Banyak teolog yang menafsirkannya macam-macam ya. Salah satu yang populer tentu yang ditafsirkan oleh Tim LaHaye. Ya. Tim LaHaye ini adalah seorang pendeta Injili yang di dekade 80-an, 90-an itu banyak menerjemahkan atau menafsirkan tentang akhir zaman lewat novel, lewat fiksi. Ya, novelnya yang terkenal itu adalah seri The Left Behind. Ya, itu udah difilmkan oleh Hollywood ya, udah menjadi kalau bagi saya sih pengkhotbah akhir zaman mestinya sudah pernah membaca versi tafsirnya Tim LaHaye. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bagi saya
seri The Left Behind itu adalah seri yang yang bisa mempengaruhi banyak kita ya, semakin tajam memahami akhir zaman. Perang di mana-mana. Ada bencana alam. Alkitab mengatakan ada gempa bumi, kelaparan, sampar, kekeringan, hujan es. Ya, bahkan kalau kita membaca dalam ayat yang kita kutip juga tadi dalam ibadah minggu tentang materai ke-6, ada bintang berjatuhan, matahari menjadi hitam, bulan seperti darah dan lain sebagainya. Ini kan bencana alam yang dari faktor eksternal kita yang akan terjadi di akhir zaman. Apakah itu ketika terjadi secara masif, ketika terjadi berkelanjutan bisa membuat dunia menjadi damai? Tentu tidak kan? Ya. Alkitab juga mengatakan ada krisis multidimensi. Jadi bukan masalah krisis A, B, C, D, tapi multidimensi. Ada krisis A yang kemudian berkelanjutan menjadi krisis B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Akhirnya mereka saling kait-mengkait dan menjadi krisis yang benar-benar susah untuk diusut lagi atau diurut lagi karena sudah campur dengan hal-hal lainnya. Apa yang terjadi 2 tahun belakangan ini gara-gara COVID-19 mestinya sudah membuat kita punya gambaran bagaimana krisis multidimensi itu. Diawali hanya gara-gara virus yang mematikan di Wuhan, menyerang ke belahan dunia lainnya, kemudian berdampak pada ekonomi, berdampak pada kehidupan sosial, bermasyarakat, berdampak pada banyak hal. Ya. Jadi itulah krisis multidimensi. Ada firman Tuhan mengatakan secupak gandum sidinar, yakni krisis ekonomi, krisis kepemimpinan dengan munculnya antikristus dan nabi palsu. Itu fakta. Fakta Alkitab mengatakan demikian. Ya. Jadi berharap damai dari dunia itu kalau menurut saya berdasarkan Alkitab yang saya baca, saya dalami, saya imani sebagai kebenaran itu adalah seperti mimpi di siang hari. Ya. Bagi saya secara pribadi, saya tidak pernah membayangkan dan tidak pernah mau lagi menaruhkan pengharapan saya taruhkan di otak saya, di hati saya, bahwa dunia di depan ini akan jauh lebih baik. Saya sudah bertahun-tahun yang lalu selalu menaruhkan di pikiran saya, di hati saya, bahwa dunia semakin hari semakin jahat, semakin rusak, semakin tak terkontrol. Sehingga itu yang membuat saya menjadi orang yang kalau memahami ini akhirnya lebih berwaspada, lebih bijaksana dalam menata langkah hidup saya, ya, nggak sembrono, nggak gerusa-gerusu, ya, diambil keputusan itu dengan kepala yang dingin, karena tadi, ya, meskipun namanya orang berusaha kan pasti ingin berhasil gitu ya, namanya orang bekerja kan ingin sukses gitu ya. Tapi harus diperhatikan, Alkitab mengatakan dunia di akhir zaman, dunia yang penuh dengan kesulitan. Nah, ketika saya ingin berusaha, menjadi sukses, menjadi berhasil, maka saya harus punya pemahaman, kalau bagi saya ya, ini saya bagikan kepada semuanya lewat khotbah tadi dan lewat sekolah minggu dewasa ini, saya harus bisa membayangkan bahwa saya bisa sukses nantinya, saya bisa berhasil nantinya di tengah dunia yang sulit, di tengah dunia yang semakin jahat, di tengah dunia yang rusak. Nah, bagaimana saya bisa menyikapi kesuksesan itu nantinya di dunia yang negatif? Ini yang harus saya juga persiapkan. Jadi bukan cuma mengejar kesuksesan, tapi juga belajar untuk menata hati, menata hidup, agar ketika kesuksesan kita dapatkan di tangan kita, kita masih bisa melewati dunia yang penuh dengan kesulitan ini dengan baik gitu. Nah, kalau kita tidak memahami ini, kita sukses secara materi, tapi nggak siap menghadapi dunia yang jahat, akhirnya kita terhisap. Seperti banyak orang yang akhirnya seperti itu, ya, sukses secara materi, ternyata materi yang didapatkan itu hasil dari menjahati atau menzolimi orang lain, mencurangi orang lain, memperoleh pangkat tinggi, tapi dilakukan semua dengan hal-hal yang tidak halal. Ya itu kan gara-gara nggak bisa menyeimbangkan antara harapan dengan fakta realita yang terjadi. Dan ini yang saya takutkan. Orang Kristen itu beriman, kita akan diberkati, kita akan jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik, nggak pernah turun. Intinya orang Kristen kan beriman masa depannya akan semakin berhasil, semakin diberkati, gitu kan? Tapi lupa bahwa Alkitab juga mengatakan, beriman seperti itu nggak salah loh, bagus loh, boleh loh, silahkan loh. Ya.
Tapi kita seringkali lupa ada fakta Alkitab yang mengatakan jika kita beriman di masa depan kita berhasil jadi kepala, kita akan hidup di dunia yang jahat. Hidup di dunia yang penuh dengan problematika dosa yang berkepanjangan. Dunia yang gelap. Nah, kalau kita tidak memahami ini, ya kita akhirnya menjadi orang yang diberkati secara materi, tapi ya akhirnya limbung dan akhirnya seperti riset yang saya bagikan juga dalam khotbah tadi, orang-orang kaya di Amerika itu justru semakin dia kaya, semakin dia nggak bahagia. Nah, ini yang terjadi ya kalau kita tidak menyikapi itu. Ya, jadi berharap damai dari dunia itu mustahil. Jika Alkitab merupakan kebenaran dan panduan yang kita percayai, maka berharap dunia di masa depan akan damai merupakan sebuah, maafkan saya, kebodohan, ya, sebuah kedunguan. Ya, ini mungkin cukup keras ya, karena bukannya sombong, seingat saya nggak ada senior saya mengatakan ini dalam khotbah juga dalam percakapan bilateral, percakapan dengan saya secara informal atau juga formal gitu ya. Ya. Kita hampir-hampir dinabubukan dengan pengajaran dan pemahaman bahwa dunia akan semakin baik, lewat keberadaan kita dunia akan dipulihkan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, silahkan beriman demikian, tapi jangan lupakan fakta Alkitab yang mengatakan bahwa memang dunia akhir zaman dunia yang penuh dengan penderitaan. Tapi meskipun fakta Alkitab begini, ya, nubuatan Alkitab ya pasti terjadi bahwa dunia akhir zaman itu tanpa damai. Tapi jangan putus asa, jangan jadi orang yang akhirnya terlalu pasrah ya, sehingga akhirnya nggak punya pengharapan. Sehingga akhirnya ketika masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, menjalani hidup ya cuma autopilot aja. Ya udahlah, lewati hari aja. Ya bangun tidur, ya kalau dapat kerjaan, kalau nggak ada kerjaan ya santai saja. Ada makanan dinikmati, nggak ada makanan juga ya santai saja. Nanti kalau bisa tutup malam dengan tidur nyenyak ya puji Tuhan. Kalaupun gara-gara nggak bisa tidur nyenyak gara-gara keroncongan juga nikmatin saja. Jangan juga jadi orang yang seperti itu gitu ya. Jadi kita harus mencari solusi. Jadi memahami fakta Alkitab bahwa Tuhan bernubuat akhir zaman tidak ada damai. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Ya. Bagaimana kita melihat itu dan membuat strategi dalam hidup kita ke depan? Nah, ini penting bagi kita orang Kristen untuk membuat strategi, menata langkah kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa keadaan dunia itu pasti begitu, karena Alkitab mengatakan demikian kan, maka kita mulai mensiasati semua tadi. Sehingga meskipun keadaan dunia itu berat dan pasti akan kita rasakan, tapi kalau kita sudah menyusun strateginya dengan baik, ya yang berat itu tidak terlalu kita bisa rasakan beratnya, karena kita sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Ya, jadi jangan putus asa. Yang saya mau katakan tadi dari penutup khotbah saya, bahwa Yesus datang sebagai sumber damai yang mau memberikan damai pada umatnya. Itulah iman Kristen. Jadi Yesus datang itu bukan menawarkan uang berkat, saudara. Ya, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin saudara memahami, mengimani Yesus adalah Tuhan yang mendatangkan berkat, dan berkat itu kau nilai dengan bentuk materi, rupiah, dolar, emas, perak gitu ya. Padahal pada faktanya Yesus ketika hidup di dunia ini pun juga tidak bergelimbangan harta gitu. Meskipun tidak dibilang, saya juga mengatakan menafsirkan Yesus tidak kere, tidak miskin gitu ya. Ya, tapi dia juga tidak bergelimpangan harta. Ya. Dia biasa saja gitu. Artinya ya berkat yang dia tawarkan itu ya bukan semata emas, perak, rupiah, dolar. Tapi jauh daripada itu yang tidak disadari oleh banyak dari kita. Ya, jadi iman Kristen itu Yesus adalah pembawa damai ke dunia ini. Dan menariknya, sukacitanya saya, dia mau memberikannya kepada kita. Dia katakan itu kepada murid-muridnya, damai sejahtera untukmu. Kalimat pertama, kalimat berkat yang dia ucapkan kepada murid-muridnya yang ketakutan karena kehilangan damai, karena berpikir Yesus sudah mati. Ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, damai sejahtera untukmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada 3 langkah yang sudah saya khotbahkan tadi, saya ulangi lagi. Yang pertama, supaya kita bisa menjadi orang yang tetap bisa merasakan damai di dunia yang tanpa damai di akhir zaman nanti, yakni langkah pertama, sadari bahwa dunia tak akan bisa memberikan damai. Semua yang ditawarkan dunia itu sifatnya semu dan sementara.
Salomo sudah mengatakan demikian. Dunia bisa menawarkan damai, bentuknya A, B, C, D. Tapi itu hanya semu, hanya temporary, hanya sementara. Seperti saya bilang, orang kalau sudah mabok dengan ekstasi, dengan narkoba, dengan ganja, ya, dengan apapun itu akan merasakan damai. Seolah-olah dunia ya cuma milik dia saja. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mabok apa tidak. Saya sih belum pernah punya pengalaman mabok. Tapi di masa muda saya pernah nongkrong di gereja. Menariknya saya itu agak mabuk di gereja. Gara-gara ketika acara-acara kumpul-kumpul atau mau bikin kepanitiaan di gereja di masa lalu nih ya. Zaman saya masih SMA kuliah gitu ya. Itu kalau kita nongkrong itu pasti ada kacang ya, kacang Garuda, kacang kulit itu, dan juga ditemani dengan bir bintang. Itu pasti anak-anak muda gereja saya begitu. Dan mereka memang karena dari timur, kebanyakan, maafkan saya, orang timur itu memang punya budaya minum bir gitu ya. Jadi mereka minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas nggak mabuk. Sedangkan saya orang Jawa, bapak saya nggak pernah menghidangkan bir di meja. Saya minum bir ya karena teman-teman di gereja ini. Saya ya namanya supaya kelihatan gagah gitu, minum bir cuma setengah gelas gitu ya. Minum ya rasanya pahit, seingat saya ya agak kecut di lidah, nggak suka saya karena terbiasa minum teh es manis. Minum bir bintang itu nggak enak banget di lidah saya ya. Tapi karena merasa harus dianggap cowok banget ya, saya coba aja gagah-gagahan dan memang agak sedikit limbung. Ya, jalan itu kayak nge-fly gitu, kayak nggak napak ke tanah gitu. Ya, dan ketika menyadari, wah ini gue nggak bener nih, kalau gue lanjutin gue bahkan bisa kehilangan kesadaran gitu ya, nggak lucu banget. Maka ketika saya menyadari itu ya setengah mabuk gitu ya, belum mabuk ya, baru setengah mabuk nge-fly gitu, saya pulang karena gereja saya dengan rumah cuma beda 3 gang sehingga saya bisa jalan. Dan saya masih ingat jalan itu sambil kayak ada halu-halunya gitu, dan sampai ke rumah, masuk kamar, langsung tertidur. Sepanjang siang saya baru bangun sorenya, saudara. Ya, dan ya akhirnya meskipun ngelihatnya kayaknya enak gitu ya, damai gitu ya, tapi ketika bangun ya menghadapi realita lagi bahwa saya masih harus kuliah. Saya punya tanggung jawab kuliah. Saya masih hidup di bawah orang tua yang punya aturan. Saya akhirnya ya tadi damainya saya di tengah setengah mabuknya saya itu hanya temporary. Kalau saudara pernah punya pengalaman mabuk karena hal-hal tadi, saya yakin ketika kau sadar, kau akan kembali ke dalam realita. Dan realitanya jelas tidak damai, kan? Nah, jadi sadari bahwa dunia tidak akan memberikan damai. Kalaupun mereka berkata, saya menawarkan damai. Ada orang mengatakan dunia bisa memberikan damai, itu damai yang semu. Alkitab mengatakan demikian dalam banyak hal, meskipun kalimatnya tidak seperti itu. Dunia hanya menawarkan kesemuan. Yang kedua, sadari bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan damai, karena dia datang sebagai sumber damai. Alkitab mengatakan malaikat berkata kepada gembala-gembala di padang Efrata, damai sejahtera diberikan pada manusia yang berkenan kepadanya. Ya, Yesuslah pembawa damai, sumber damai itu. Maka sadari bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan damai. Tentu ketika kita sudah menyadari bahwa dunia tidak bisa memberikan damai, ketika kita sadari bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan damai, bodoh kalau saudara tidak melakukan yang langkah ketiga ini. Apa itu? Meminta damai dari Yesus dan hidup dalam damainya. Nah, ketika kita lakukan 3 langkah ini, saya percaya dunia nggak akan damai. Dunia tidak akan damai. Damai itu menjauhi dunia mendekati akhir zaman. Meskipun faktanya begitu nanti, karena itu sudah dinubuatkan Alkitab, dan Alkitab selalu menubuatkan kebenaran, ya pasti terjadi. Kita yang hidup dalam damai Yesus, kita yang memiliki damai dari sumber damai sejati yakni Yesus, tetap bisa melihat hidup dengan baik, menjalani hidup dengan baik. Sehingga meskipun krisis di mana-mana, kita akan sejahtera, nggak akan merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya tadi loh. Ya, nggak stres gitu, nggak khawatir berkepanjangan, berkelebihan. Menata hidup, melihat hidup ke depan tuh ya tenang saja, nggak ada panas dingin, ya nggak seperti orang kayak dikejar-kejar sama debt collector gitu, ya nggak, tenang aja gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa besok ini berat, minggu ini berat, bulan ini berat, tapi kita menjalaninya ya santai saja. Kenapa? Karena tadi ya kita secara nggak langsung kalau sudah meminta
damai itu ada dalam diri kita dan kita memintanya di sumber damai yakni Yesus, maka apa yang kita mintakan kita dapatkan. Dan itu akan bergerak ya, menjelajahi sekujur tubuh kita, menguasai seluruh hidup kita, sehingga langsung tidak langsung akan menuntun kita menjadi manusia yang hidupnya yakin, berkemenangan, karena kekhawatiran, ketakutan tidak bisa menguasai kita. Sehingga meskipun dunia di akhir zaman tidak damai, kita tetap bisa merasakan damai. Dan itu hanya bisa kau dapatkan dari Yesus Kristus. Haleluya. Ya, itu dari saya. Ya, review singkat dari materi di hari Minggu tadi. Ya, sedikit banyak kurang lebihnya itu yang bisa saya bagikan, dan mari kita coba sekarang berdiskusi ya menghadapi ini ya. Bagaimana kita mensiasati hari-hari di depan yang Alkitab mengatakan tadi dengan jelas, dunia yang tanpa damai. Haleluya. Silakan nanti diskusi ini bisa dibantu oleh Foni sebagai moderatornya. Oke, thank you Pak Saya buat reviewnya. Pak, bukannya dunia itu mulai nggak damai sejak manusia jatuh dalam dosa ya Pak? Ketika pembunuhan yang pertama terjadi, harusnya saat itu dunia juga udah kehilangan kedamaian ya Pak ya. Kan beda ketika masih Adam dan Hawa ketika masih di dalam Taman Eden itu. Gimana Pak? Kalau Ya kayak kan, begitu. ya kan sudah saya sampaikan tadi dalam ibadah Minggu tadi ya, bahwa dunia itu diciptakan Tuhan damai ya. Semuanya Tuhan lihat sungguh sangat indah ketika Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Itu dalam bahasa aslinya itu sungguh sangat baik, itu kurang lebih equal atau sama dengan arti kata shalom dan eirene ya, baik ya, atau dengan baik atau bagus ya, itu kurang lebih artinya sama meskipun katanya berbeda. Tapi sejak dosa ada ya, itu kedamaian semakin hari semakin jauh. Itu makanya saya singgung ketika Kejadian pasal 6, semua isi hati manusia jahat itu membuat Tuhan akhirnya murka karena dosa, dan Tuhan menghukum dengan air bah. Itu kemudian diulangi lagi dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Terus saya jelaskan juga soal bagaimana Israel yang adalah umat Tuhan, bahkan ketika berdosa pun akhirnya Tuhan nggak ragu-ragu untuk menghukum mereka, dibuang ke perbudakan Mesir, dibuang mereka ke Babel dan sebagainya. Jadi yang menghilangkan damai atas dunia ini memang dosa. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu yang Alkitab kita katakan, gitu. Thank you Pak buat insight-nya. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kayak biasa ya, langsung bertanya langsung, nyalakan audio sama on cam. Dunia yang tanpa damai. Apalagi sekarang, dunia sekarang makin gak damai. Apalagi kemarin terakhir yang sebelum BBM naik, wah di daerah tempat tinggal saya, Gading Serpong, di setiap pom bensin itu ricuh. Antriannya itu mengular. Dan apalagi ketika di sini kan Pertamina ada 3. Waktu itu yang satu lagi direnovasi, sisa 2 SPBU. Wah, itu ketika yang detik-detik menjelang kenaikan, itu sampai jam berapa itu mengular. Mama bilang sempet, udah deh kamu beli aja. Sedang mah sorry nggak mau gitu, nggak mau, nggak kuat ngantri mah. Enggak deh, udahlah ini masih cukup pakai, ya udahlah kalau mau naik ya udah. Saya bilang kita mau ngisi juga bisa ngisi berapa, kan kapasitas tangki kita udah mentok gitu loh. Akhirnya saya nggak ikutan, tapi itu sempat ricuh karena itu rame banget orang ngantri demi mengisi full dulu. Nah ketika besok naik baru orang udah santai gitu gitu. Yang dilihat belakangan ini di sekitar kita gitu, itu udah nggak damai. Harga-harga mulai naik, inflasi mulai kelihatan, orang juga mulai kacau, dunia juga mulai tidak damai karena berpengaruh kenaikan harga terutama di bahan pangan pokok itu lumayan berpengaruh. Nah, kalau harga telur kemarin pasti kan berapa minggu lalu sempat bilang wah 35, 32. Tadi pagi enggak, kemarin sempat lihat udah ada turun sedikit 29.
Lumayan lah ya, daripada 30-an lumayan. Ya, tetapi banyak sekarang harga-harga di luar itu sangat banyak yang berteriak bahwa, waduh, ini mahal, itu mahal, semua mahal. Itu bisa menghilangkan damai sejahtera di dalam masing-masing orang. Karena kebutuhan pokok makin tinggi, istilahnya makin akan sulit untuk membeli segala sesuatu dan mesti lebih berhikmat dalam membelanjakan uang gitu loh, dan mengatur pengeluaran dengan baik dan cermat. Saya lihat Pak Prana cukup serius, Pak. Apakah menyimak atau Pak Prana? Atau lagi kehilangan damai, jangan-jangan. Pak, jangan dipikirin harga telur, Pak. Itu ada up and down kok, Pak. Tenang, tenang, tenang. Iya, harga telur, harga Pertamax dipikirin. Nggak, tapi kan berarti kan sebenarnya sama apa namanya, untuk menambahkan juga Pak, seperti yang kemarin kan kehilangan damai sejahtera itu karena adanya orang-orang yang memiliki karakter-karakter sifat dari perorangan. Nah, sekarang kan yang khotbah Pasnya juga bisa menambahkan juga bahwasanya penyebab dari luar juga membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, minggu ini tadi pagi itu Pak Pasnya mengungkapkan hal ini gitu saja Pak. Saya mau nambahkan. Mungkin dari kawan-kawan yang lain juga bisa menambahkan. Oh iya ya, yang minggu lalu tentang yang manusia antisosial ya, itu juga yang nggak ada damai sejahtera dan sukacita ya. Itu faktor dari dalam, dari diri pribadinya. Nah ini sekarang yang hari ini faktor eksternal ya, dari lingkungan, dari dunia gitu loh. Dari dunia kayaknya lebih luas ya pengaruhnya itu loh. Ketika kita lihat maksudnya ada negara yang berperang, itu berpengaruh bukan hanya di satu negara, tapi hampir semua ikut merasakannya gitu loh. Jadi itu pengaruhnya memang sangat luar biasa. Tapi ya tadi ya, bagi saya screening awal atau perlindungan dasar atau awal kita menghadapi dunia yang mengerikan, entah itu dari faktor eksternal atau internal, itu adalah diri kita ya. Ya, diri kita itu harus ya tadi punya iman yang benar, punya pemahaman yang benar, punya punya apa prospektus yang benar, punya mimpi yang benar, punya langkah yang benar. Nah, yang benar itu kan problemnya kan nggak bisa datang seketika gitu ya. Yang benar itu yang membuat diri kita akhirnya bisa menilai dengan objektif, dengan benar, bisa menyikapi semua dengan benar, dengan logika yang benar. Itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan, by proses, pembelajaran. Dan itu yang banyak tidak mau dilewati oleh orang-orang. Orang-orang tuh maunya pokoknya cepet aja. Berpikir kalau dia sudah ikut sekolah ini, maka dia akan jadi orang yang bisa mengerti segalanya. Nggak gitu juga. Ya, ini ya ada Foni, ada Pak Prana, ada beberapa teman di sini yang lagi belajar teologi ya. Saya sebagai orang yang sudah melewati sekolah teologi itu berani mengatakan nanti setelah dapat gelar STH, bahkan nanti kalau ada kesempatan punya kesempatan mendapatkan gelar MTH, DTH, itu nggak menjadi jaminan kita akan bisa mengerti Alkitab gitu atau memahami kebenaran begitu. Itu adalah sesuatu yang dimensi hal yang berbeda lagi ya. Ya, sekolah teologi itu membantu kita bisa punya dasar sehingga bisa membaca Alkitab dengan baik, bisa menafsirkan Alkitab dengan baik, ilmunya, teorinya kita bisa dapatkan, tapi kan untuk bisa menafsirkan dengan baik itu kan juga by proses ya. Harus ada effort yang harus kita lakukan terus-menerus. Mau nggak kita menafsirkan sesuai dengan teori yang memang sudah diajarkan? Karena kecenderungannya kita ketika awal memang kita tahu teorinya, kita mengerjakan teori itu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia kenyataan, oh ternyata orang-orang di sekitar kita nggak perlu teori, itu bisa kok berhasil. Nah akhirnya kita mulai ngikutin gayanya mereka, padahal itu sesuatu yang kurang tepat. Dan ini terjadi juga atas menyikapi hidup ke depan. Kita hari ini punya iman yang benar. Oh, saya harus begini, saya akan begini. Saya tahu dunia akhir zaman itu tidak akan damai, maka saya harus mempersiapkan diri saya seperti A, B, C, D, E. Hari ini, dengar khotbah saya dalam pergaulan di The Way, kita bisa. Tapi kan dalam minggu depan, bulan depan, kita ketemu teman yang baru, pergaulan yang baru, mungkin nanti akan akhirnya tertanam di sebuah gereja yang lain, keluar dari The Way, yang pengajarannya tidak sama dengan kita, gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi banyak loh, ya. Makanya tadi ya, untuk
mendapatkan kebahagiaan di masa depan, ya ada faktor internalnya yang harus diperbaiki, dipertajam, dibuat peka gitu, dan juga harus melihat faktor eksternal juga. Dan faktor eksternal itu ya selain dari kata ilmuwan-ilmuwan, para pakar yang koar-koar di media massa, itu ukurannya juga Alkitab ya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang masa depan? Itu yang bisa kita sinergikan, sehingga akhirnya kita bisa melihat dunia lebih objektif lagi, berdasarkan kita yang memang sudah bisa berlogika dengan jernih, dan juga kita bisa membaca keadaan dunia dengan jernih juga. Gitu. Ada yang lain? Ada yang bisa Ya, silakan sharingkan? teman-teman. Bu Neta kah? Ya, halo, gimana Pak? Ya. Ya Pak. Ya, silakan. Pak, dengan kondisi yang sekarang ini tentang Sambo ya Pak ya. Maaf belum. Mereka kan keluarga Kristen ya Pak ya. Terus yang diajak-ajak juga keluarga Kristen, kebanyakan gitu loh. Apakah di situ waktu dia bergereja tidak ada yang mengingatkan gitu Pak? Kan sebagai seorang hamba Tuhan di sana lah gitu mungkin ya. Dan kita juga sebagai orang Kristen gitu loh. Apakah kita tidak jadi contoh lah buat bagi kita bahwa nggak bisa kita seperti itu gitu loh. Ternyata harta seperti yang Bapak bilang, apa yang kita kumpulkan itu kalau tidak dengan jalan yang benar pasti akan membuat susah gitu loh Pak. Seperti kalau yang saya tadi barusan baca di Yeremia 2 itu, yang Yeremia 2 ayat ke-19, kejahatan yang akan menghajar engkau. Jadi sekarang dia mengalami proses seperti itu. Sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana kita sebagai orang Kristen supaya tidak sampai seperti yang dilakukan Pak Sambo, maksudnya ada tanda kutip bukannya korupsi atau membunuh, tapi melakukan hal yang di luar jalan Tuhan gitu Pak. Terima kasih. Saya mengikuti kasus ini, tapi nggak tahu juga ya. Dapat informasi dia katanya Kristen, tapi nggak tahu juga benar Kristen kah gitu ya. Ya kalau benar Kristen kah, ini memalukan. Ya. Ini kembali melegitimasi apa yang sudah saya katakan berkali-kali, bahwa banyak orang beragama Kristen tapi bukan Kristen. Banyak orang punya Tuhannya katanya Yesus, tapi sebenarnya tidak menyembah Yesus dengan benar. Mungkin dia berdoa Yesus, dia berkata Tuhanku Yesus, tapi Yesus yang dia sebut itu bukan Yesusnya saya. Kita punya Yesus yang berbeda. Karena kalau Yesusnya sama, kita mengimani dengan cara yang sama, saya yakin kita nggak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh tokoh yang sedang Ibu sebut tadi gitu ya. Jadi sekali lagi ya, supaya kita nggak seperti dia yang Kristen gitu ya, terus juga akhirnya berbuat dosa, ya jadi orang Kristen yang benar, bukan cuma sekedar beragama. Itu yang berkali-kali saya tekankan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan apakah pendetanya tidak khotbahkan ini. Bisa saja pendetanya bahkan lebih keras daripada saya. Cuma kalau kita memang datang ke gereja bukan dengan maksud mencari Tuhan, datang ke gereja bukan dengan maksud mau belajar kebenaran, datang ke gereja hanya sekedar ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya beragama Kristen, itu hanya sebagai liturgi saja, sebagai kewajiban saja, ya khotbah sekeras apapun tidak akan berdampak membentuk saya, Bu. Jadi ya itu yang harus kita rubah dalam hidup kita, bahwa kita kalau datang ke Tuhan, datang ke gereja, ya benar-benar ingin mendengarkan firman Tuhan, fokus sama itu, ya sama kebenaran itu. Maka kalau dengar khotbah misalnya, ya kita fokus dengar khotbah itu. Kalau baca Alkitab, kita fokus baca Alkitab. Nggak bisa kita sambi begitu. Baca Alkitab, dengar khotbah, mentang-mentang di online sambil masak. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebenaran khotbah yang kita dengar secara online, meskipun kita pakai TV yang 50 inci sekalipun, pakai sound system yang bagus sekalipun, tapi kita sedang masak, sedang mikirin ini garamnya kurang atau ladanya kurang, gitu nggak mungkin bisa, ya. Nggak ada orang yang benar-benar seperfect itu, ya, bisa masak sambil mendengarkan khotbah, dan khotbah itu bisa didengarkan 100%. Orang dalam dunia psikologi aja boleh di-cross-check sama Bu Grace yang memang guru, ya, bahwa kalau kita ngajar itu, ya, itu yang 15 menit kita ajar, nggak mungkin murid mendapatkan benar-benar utuh 100%, meskipun dia fokus. Paling yang dia dapatkan hanya sekitar 10%, itu udah jauh lebih bagus, 20% jauh lebih bagus. Makanya kita sebagai pengajar sering mengatakan, ayo kita belajar mandiri anak-anak, ya.
nanti habis ini ulangi lagi di rumah ya, belajar sendiri ya. Kenapa? Karena saya sangat yakin nggak ada murid yang bisa menangkap 100%, 100% yang diajarkan oleh gurunya tadi. Jadi ya itu tadi Bu, ya kita harus punya kesadaran diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini orang biasa, pangkat kita boleh tinggi, harta kita boleh tidak ternilai 7 turunan gak habis, tapi ketika kita datang kepada Tuhan ya harus datang dengan hati yang sungguh, hati yang benar, sehingga akhirnya kita dapat rema, ya dalam bahasa sering kali ya dapat rema. Dan kalau dapat rema biasanya lebih men-trigger kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, sehingga kita akhirnya dinilai cakap oleh Tuhan, bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dan itu jujur ya Bu Neta ya, sebagai pelayan Tuhan, saya yakin Ibu Neta sepakat dengan saya, itu masih sangat minoritas ya dari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen bagi saya, orang Kristen di Indonesia udah luar biasa, di dunia pun luar biasa, gereja tuh berkembang luar biasa ya. Tapi Kristen yang benar-benar militan, Kristen yang benar-benar radikal. Radikal bukan mau bunuh diri mati gitu ya demi Yesus ya, bukan. Tapi benar-benar mau menghidupi firman Tuhan dengan sungguh, itu ya masih dalam prosentase itu sangat minim dibandingkan orang Kristen yang sekedar hanya beragama saja. Dan yang beragama, yang menganggap dirinya beragama itu yang lebih kenceng suaranya gitu. Seolah-olah Kristen semuanya udah hebat, padahal sebenarnya ya itu kayak sepatu kaca gitu ya, disentil dikit pecah ya. Dan kalau sudah pecah ya nggak kelihatan Kristennya. Saya berharap Ibu Neta, semua kita di sini nggak lagi mengulangi kesalahan seperti tadi ya, tokoh yang luar biasa di usia yang sangat muda, itu mungkin usianya sama kayak saya atau di bawah saya itu ya, sudah bintang 2, padahal teman-teman letting saya yang di Akabri aja banyak kan masih melati 3 ya, yang Brigjen itu baru 1 dan itu udah luar biasa. Ini tiba-tiba sudah bintang 2 tapi ternyata apa yang dia imani itu tidak dia bisa hidupi dan tidak bisa kita teladani. Gitu ya Bu Neta? Tunggu Pak, berarti jangan kita beranggapan bahwa Yesus itu turun ke dunia menyelamatkan manusia ya. Jadi jangan berarti kalau kita mengikuti Yesus itu udah berarti kita selamat ya Pak. Karena keselamatan itu Tuhan sudah berikan, tapi kita tidak menggunakannya gitu Pak. Ya kalau kita percaya Yesus ya kita akan selamat. Tapi problemnya gitu, percayanya tuh gimana gitu loh. Karena banyak orang Kristen tuh, ya gue udah percaya kok, gue udah dibaptis kok, gue udah mengaku dengan mulut lidahku bahwa Yesus Tuhan. Dan dia berpikir itu sudah percaya. Padahal kalau Alkitab dibaca dengan benar, percaya itu kan ya disertai bukan cuma ucapan tapi juga perbuatan. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati gitu kan ya. Jadi nah ini yang iman dengan perbuatan ini kan yang kalau boleh jujur nih. Ya Pak, dikoreksi kalau saya salah. Ibu bisa melihat nggak seluruh orang Kristen yang kau temui itu iman dan perbuatannya benar, sudah sejajar, sudah selaras? Kan enggak. Iya, enggak. Ucapannya kayaknya benar, tapi perbuatan sehari-harinya ternyata waduh brengsek banget ya. Dan ini yang harus diakui, itu yang mayoritas yang bisa kita lihat, dan ini peran kita semuanya untuk mencerahkan mereka supaya mereka tidak hidup seperti ini dan mau benar-benar menyelaraskan antara iman mereka kepada Yesus lewat perbuatan keseharian mereka. Gitu Bu Neta ya. Ya baik, makasih Pak Se. Berkati. Oke, silakan Bu Grace. Monggo. Ya. Malam Pak Se. Saya mau tanya Pak Se. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ada itu, ada seorang hamba Tuhan yang sering di YouTube itu yang suka nubuat-nubuat, yang katanya pernah jumpa Lucifer dan sebagainya itu Pak. Itu beberapa kali di beberapa gereja dia diundang itu menubuatkan begini, katanya tahun-tahun sesudah, waktu itu masih awal sekitar 2018-2019 itu Indonesia ke depannya itu akan akan gelap, akan suram gitu. Terus kepada jemaat dia menganjurkan untuk membeli tanah atau rumah sebagai investasi karena tanah dan rumah itu harganya kan naiknya tinggi sekali begitu. Nah, terus dia bilang nanti sekitar nanti turunnya Indonesia itu sampai kira-kira tahun 2003. Lalu kemudian setelah tahun 2003 perlahan-lahan lagi
sampai tahun 2025 itu Indonesia akan pulih, akan bangkit lagi secara ekonomi begitu, Pak. Tapi dengan tadi Pak C mengatakan, dan juga maksudnya di dalam Alkitab kan juga berkatakan dunia tidak akan menjadi semakin baik ya. Jadi bahkan Alkitab juga nanti mengatakan bahwa ekonomi di dunia ini akan seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu begitu. Kalau begitu, apakah ini yang dimaksud itu juga berlaku sebagai universal atau domestik saja begitu, Pak Syekh? Terima kasih. Ya, kalau kita melihat nubuatan Alkitab ya maka sifatnya universal, bukan domestik. Ya, saya ingin mengomentari, saya tidak tahu dan Ibu nggak perlu menyebutkan siapa hamba Tuhan itu, dan saya juga nggak kenal. Ya, saya seperti saya bilang, kalau ada hamba Tuhan ngomongin nubuatan-nubuatan ya saya biasanya skip aja gitu ya, hanya sekali dua kali aja. Jadi saya tidak tahu hamba Tuhan itu siapa dan saya tidak mau tahu hamba Tuhan itu siapa. Cuma saya ingin merespon apa yang Ibu sampaikan. Saya hanya versi Ibu ya. Dia bilang bahwa Indonesia nanti setelah dia bernubuat kurang lebih 2018-2019 seperti Ibu bilang, beberapa tahun ke depan akan masuki kegelapan, begitu ya. Terus makanya dia dapat insight dari Tuhan, rema dari Tuhan, maka orang Kristen harus investasinya tanah atau rumah, gitu ya. Karena itu yang paling bagus, gitu ya. Ya saya ingin membagikan pemahaman saya. Ya, investasi rumah dan properti itu ya nggak perlu dapat dari Tuhan. itu belajar ilmu ekonomi dan juga pakar investasi ya, investasi rumah, investasi tanah itu nggak mungkin rugi, nggak mungkin turun, nggak pernah dalam sejarah harga tanah itu jeblok, kecuali misalnya dipakai untuk tiba-tiba tadi lokasinya bagus, di sampingnya tiba-tiba dibangun jalan tol gitu ya, sehingga dia jadi mati. Tapi kan itu hanya minim sekali ya. Semua pakar investasi berkata yang paling aman ya memang investasi properti gitu ya. Karena meskipun lambat itu pasti akan naik, nggak mungkin turun. Sedangkan yang lainnya kripto, emas itu meskipun naik juga, tapi ya tahu bisa fluktuatif sekali. Tapi kalau properti selalu naik. Jadi itu bagi saya ya Tuhan kalau memang caranya begitu, dia berarti lebih berbicara kepada pakar ekonomi dan investasi daripada hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia katakan bahwa Indonesia akan gelap dalam tahun-tahun setelah dia bernubuat, sekarang kita lihat Indonesia gelap nggak? Kalau ngomongin Indonesia saja, tidak lihat negara-negara sekitar, kita gelap, kita susah hidupnya. Tapi kalau kita sekali lagi buka mata kita baca koran-koran, Indonesia berdasarkan banyak riset dan juga penelitian itu diakui dunia jauh lebih bagus, Bu. Inflasi kita jauh lebih terkendali dibandingkan negara-negara lain. Lalu apakah berarti kita masuk kategori masuk dalam kegelapan? Kan enggak, gitu ya. Jadi Indonesia secara ekonomi hari ini ya di bawah pemerintahan Pak Jokowi kita harus apresiasi. Timnya itu sanggup membuat Indonesia paling tidak lebih baik lah secara ekonomi global ya dibandingkan dengan negara-negara sekitar. Sri Lanka udah korup, saya sudah dalam khotbah tadi 6 negara itu diperkirakan akan mengalami masalah resesi ekonomi yang luar biasa. Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Maladewa, Myanmar, Laos, itu Asia Tenggara, Indonesia tidak disebutkan. Indonesia termasuk negara Asia Tenggara yang paling stabil ekonominya. Lalu kalau kita melihat negara-negara sekitar kita, apakah nubuatan pendeta itu menjadi kenyataan? Indonesia akan masuk zaman kegelapan? Enggak, gitu ya. Kita masih jauh lebih bagus daripada banyak negara di dunia ini. Jadi itu yang kenapa saya bilang ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang sering bernubuat atau mengenalkan dirinya sebagai nabi atau dikenalkan sebagai seorang nabi. Ya, bagi saya apa yang disampaikan sekali lagi. Spesifiknya dia ngomong apa saya nggak tahu, siapa dianya saya nggak tahu ya. Kalau habis saya ngomong ini ternyata yang ngomong itu adalah Billy Graham ya saya terkejut juga karena saya apresiasi tinggi gitu ya. Tapi saya nggak peduli, tapi saya hanya dengar dari Bu Grace aja. Kalau bagi saya itu bukan nubuatan ya, itu bukan sesuatu yang fakta realitanya terjadi hari-hari ini. Sebab Indonesia kalau masuk zaman kegelapan, logika saya ketika dia ada orang berkata Indonesia di tahun 2024 akan masuk zaman kegelapan, maka teorinya Indonesia di 2024 akan jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan negara-negara sekitar. Paling tidak itu. Dan hari-hari ini, Ibu tadi dia berkata 2025 akan dipulihkan Tuhan. Berarti kan hari ini zaman berat ini.
kita Indonesia masih lebih bagus, maafkan saya, dibandingkan Malaysia. Dibandingkan dengan Filipina. Dibandingkan kalau dengan Singapura ya kita masih kalah lah ya. Tapi dibandingkan dengan Timor Leste, dibandingkan dengan Myanmar, Laos, kita relatif lebih oke, Bu, secara ekonomi. Di mana kita masuk dalam kegelapan? Jadi hati-hati. Nah, kalau kita bicara mengenai nubuatan akhir zaman ya sifatnya global. Ya, mungkin ada beberapa negara secara domestik itu lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi ketika Alkitab menubuatkan bahwa dunia di akhir zaman dunia yang tidak ada damai itu dirasakan oleh semua dunia. Cuman kadarnya berbeda-beda, Bu. Ada yang berat sekali, ada yang oke, ada yang ya tidak terlalu terasa. Tapi semuanya kalau jujur pasti akan berkata, iya, kita tidak akan damai. Karena ketika ada perang saja, maka nggak ada negara dunia yang bisa berkata saya damai. Sebab kalau sudah ngomongin perang dan itu sifatnya nuklir, wah Bu, negara di ujung dunia sekalipun pasti akan kena dampaknya. Makanya saya bilang tadi di khotbah tadi, ini ngeri loh. Korea Utara, Kim Jong Un bikin aturan kalau dia terbunuh ya tanpa disebabkan apa gitu ya, pokoknya terbunuh, maka tombol nuklirnya yang dimiliki Korea Utara itu akan ditekan dan nuklir akan diluncurkan ya, yang pastinya ke Korea Selatan paling dekat karena itu musuh dekatnya, bisa saja ke Jepang ya, dan bisa saja ke Australia yang memang dekat dengan sekutu di wilayah Asia Tenggara, di wilayah Asia ini. Waduh, kalau nuklir sudah ke Korea Selatan, kira-kira radiasinya sampai ke sini nggak? Oh, jauh Pak. Kalau ke Jepang radiasinya ke Jawa dekat dapat nggak? Oh, mungkin ke Jawa nggak dapat, tapi ke Sulawesi, Jepang sama Sulawesi itu cuma beda laut doang kok. Gitu ya. Kalau Australia, waduh Bu, jadi pasti kita akan mengalami juga yang namanya kehilangan damai itu. Jadi itu respon saya terhadap apa yang Ibu sampaikan tadi. Demikian Bu. Jadi kadar damai tadi itu memang istilahnya di tiap universal, tapi di tiap-tiap negara itu di tiap-tiap tempat itu kadarnya itu tidak sama gitu ya Pak. Gitu. Iya. Sama ke individual kita juga begitu. Indonesia akan mengalami zaman yang tidak damai nanti. Entah beberapa tahun ke depan pasti nggak akan damai. Tapi apakah semuanya memiliki kadar tidak damai dengan persentase yang sama? Tentu tidak. Ya, kita orang Kristen, saya ya yang punya iman benar, apakah masuk zaman yang tidak damai itu akan sejahtera? Ya tentu tidak. Saya tentu tidak akan damai juga, Bu. Cuma saya karena punya Tuhan, percayakan hidup saya sama Yesus. Meskipun saya tahu kalau keluar rumah saya bisa dibegal, saya bisa dirampok, tapi saya tetap jalan saja karena saya yakin hidup dan mati saya dalam tangan Tuhan. Berarti meskipun saya tidak merasa damai, tapi kadar ketidakdamaian saya dibandingkan orang yang tidak percaya kepada Yesus itu jauh lebih kecil, jauh lebih ringan dibandingkan mereka. Begitu, Bu. Sama juga dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Gimana Bu Grace? Apakah ada puas atau masih mau ditanyakan lebih lanjut? Nggak apa-apa. Ya, sudah. Thank you Bu Grace. Oke, ada yang lain? Teman-teman yang lain silakan kalau mau nimbrung, monggo ya. Berarti memang dari dalam pribadi diri kita juga ya Pak. Memang seperti yang Pak Seth tadi bilang, ya ikut Tuhan nggak menjanjikan jalan yang akan mulus gitu loh. Tetapi Tuhan janjikan tuh kalau kita tinggal dalam Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita, ya kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera tuh yang tidak akan bisa kita dapatkan dimanapun di dunia ini. Harta itu nggak ada jaminan, uang banyak nggak ada jaminan bisa membahagiakan kita. Bisa, tetapi itu bukan bahagia yang benar-benar membawa damai, tetapi itu kesenangan sesaat. Ketika beberapa saat euforia itu berlalu, ya sudah, kita akan kembali lagi ke feel yang kita rasakan sesungguhnya itu loh, yang makanya nggak heran orang banyak uang pun mungkin terlihat wah gitu dengan ini. Tetapi kemungkinan dalam diri dia juga bisa ada kehampaan ketika dia tidak hidup di dalam Tuhan. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan hartanya dia itu gitu. Iya setuju ya Pak saya. Seperti kurang lebih jadi dari faktor diri kitanya itu ya. Mau seperti apapun balik lagi ke Tuhannya itu loh. Iya. Kitanya yang harus lebih mengandalkan Tuhan.
Ya, dalam segala hal. saya mau bersaksi sedikit aja gitu ya. Saya susah untuk ngomong ini, tapi sedikit aja. Ya, kalau ngomongin masalah yang terjadi hari-hari ini dengan BBM naik, dengan bahan baku pokok naik, kan saya pasti rumah tangga saya juga berpengaruh dong, ya. Jadi sama-sama nih kita nih, ya, income tidak bertambah, tapi pengeluaran semakin bertambah, ya. Tapi saya bukan cuma bertanggung jawab atas rumah tangga saya, tapi bertanggung jawab juga dengan kebutuhan gereja misalnya, gitu ya. Dan saya sekarang ini sudah bisa lihat tahun depan itu hidup saya dan keluarga dan tanggung jawab saya sebagai gembala untuk bisa menjalankan administrasi gereja tahun depan itu beratnya luar biasa. Ya, itu kayak kalau mau jujur ya, saya itu kayak udah siap untuk masuk ke dalam regu tembak untuk hukum mati. Ya, karena berat sekali memang. Ini 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat daripada yang saya rasakan hari ini. Tapi ini yang saya bilang, ketika kita percayakan hidup kita sama Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa ya Tuhan, hari ini, hari esok, hari depan, ya pasti nggak ada damai dan saya butuh damai daripadamu dan saya minta damai Tuhan ada dalam diri saya. Saya itu meski sekarang saya bisa ketawa nih gitu ya, ngelihat ngomongin hari tahun depan tuh beratnya luar biasa buat saya sebagai seorang gembala dan sebagai seorang kepala rumah tangga, ya. Itu berarti minta ampun secara finansial, ekonomi, ya. Tapi saya santai aja gitu. Ya, ketika ada kekhawatiran itu tiba-tiba ada roh, saya yakin roh Tuhan lewat suara hati saya ngomong, tenang saja, ya. Jangan kamu itu tiba-tiba terlagukan gitu di kuping saya terngiang-ngiang, ya. Terus ada ayat yang sering saya bagikan juga, kesusahan satu hari untuk hari ini. Esok punya kesusahannya sendiri. Terus tiba-tiba kita kalau bayar tripak bulanan kan, itu kan dapat kwitansinya dari apartemen tripak bahwa kita sudah membayar cicilan bulan September gitu ya. Ada buktinya. Setiap datang itu kan mesti saya bahagia dong. Wah, saya berarti sudah bisa bayar bulan September. Tapi ketika muncul amplop bergambar apartemen tripak, langsung saya mikirnya, tahun depan, kacau nih, tahun depan. Tapi lagi-lagi gitu, ketika kita punya Tuhan dan ada damai dalam hati kita, ngapain mikir tahun depan, ya. Udah bisa bayar bulan September itu puji Tuhan, gitu ya. Jadi nikmatin aja dulu September ini. Tahun depan ada kesusahannya sendiri. Itu selalu, jadi membuat saya kita netral, Fon. Itu yang saya bilang tadi, ya dunia nggak damai. Di depan itu nggak akan damai. Tapi kalau kita benar-benar punya damai yang dari Tuhan, itu yang akhirnya membuat kita waras. Yang membuat kita akhirnya normal. Dan akhirnya bisa melewati hidup selayaknya orang normal. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, nggak ada stres, nyantai aja. Tapi tapi seringkali juga ya, itu namanya pikiran kita mikirin masa depan kan hal yang lumrah. Waduh, tahun depan tuntutan untuk bayar cicilan jauh lebih besar. Terus Shilo juga harus naik SMP. Wah, tuh mikir lagi tuh gitu ya. Tapi sekali lagi, ya Shilo masih kelas 6. Baru bulan September. Nanti kan bayarnya di bulan Desember. Masih ada beberapa waktu lah. Udahlah, kesusahan hari ini untuk hari ini. Ya, ya sambil kadang-kadang saya lucu-lucuan gitu sama Tuhan ya. Iya ya, lo sering bilang gitu Tuhan. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Esok punya kesusahan sendiri. Ya, jangan-jangan lo mau panggil gue mati ya Tuhan. Jadi gue gak mikirin itu gitu ya. Kadang-kadang saya sering ngobrol gitu sama Tuhan gitu ya. Ya, tapi kalau gue mati jangan lo biarin keluarga gue dan gereja gue berantakan ya Tuhan. Sebab itu legacy juga gitu ya. Jadi terserah Tuhan deh. Mau kasih itu tanggung jawab ke gue, ke pundak gue, atau ke orang lain. Tapi gue pastiin kalau ke gue bisa terus percaya dan beriman. Tapi kalau ke orang lain, belum tentu loh Tuhan. Saya ngomong gitu. Jadi seringkali dialek seperti itu yang akhirnya menguatkan diri saya sendiri bahwa, oh ya, Tuhan nggak tinggalkan. Gitu ya. Setuju Pak. Memang dari kitanya gitu. Maksudnya kalau kita benar-benar bersandar pada Tuhan, entah di luar itu ada, ya kita dengar kabar sesuatu misalkan ada perang atau apa, ya ketika kita dengar, kita akan kayak khawatir, gak khawatir sedikit. Tetapi kita percaya bahwa misalnya hidup kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan biarkan kita tuh istilahnya jatuh tergeletak gitu loh. Itu yang kita pegang sungguh tuh hidup kita terpelihara luar biasa. Andai kata Tuhan gak pelihara saya, gak mungkin.
saya masih tetap bugar dan bentuk bulat seperti ini, pasti udah kisut gitu loh. Itu yang saya percayai. Itu saya percaya sungguh. Biarpun saya anggap bercanda, tetapi saya pemberian Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu yang menjadi sumber kekuatan bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, ketika kita benar-benar percaya ya bahwa Tuhan itu ada, nyata, adil, dan dia tuh benar-benar ada ketika kita minta. Tuhan akan bekerja dan luar biasa. Tetapi ya sayangnya masih banyak orang-orang di luar sana itu, maksudnya tuh tahu Tuhan, tapi tuh nggak menyadari itu bahwa powernya Tuhan itu luar biasa. Dan sehingga banyak orang-orang di luar sana Kristen, pengikut Tuhan, tetapi kebanyakan tuh masih berpikir dengan logikanya sendiri, berusaha mencari jalannya, keluarnya sendiri, mengupayakan sendiri. Akhirnya ya kemana-mana mentok, mentok. Gak ada jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik itu hanya kita datang pada Tuhan. Itu solusinya akan datang dengan cara yang sangat ajaib yang gak akan pernah kita bayangin. Oh ternyata bisa seperti itu gitu loh. Yang penting benar-benar jalankan apa yang maksudnya benar-benar bersandar penuh sama Tuhan. Dan ya kita juga harus hidup istilahnya ya belajar membuang yang sifat-sifat yang jelek dan di kita juga harus berubah gitu, jangan keras lagi gitu. Ya saya juga masih dalam tahap belajar, nggak gampang merubah diri gitu. Tapi ketika kita ada kemauan, ada niat, percaya Tuhan akan bantu gitu loh. Tuhan nggak akan biarkan kita sendirian. Percaya dan lakukan. Oke, gimana? Masih ada menyambung? Ada Bu Ginting? Apakah ada yang mau ditanyakan Bu Ginting? Mona nggak sadar dia dipanggil Bu Ginting. Dia masih merasa dia bukan orang Batak. Maaf sis. Menyambung yang dari Sispon. Itu benar banget apa yang tadi Sispon bilang. Kadang-kadang itu kita ketika dikasih satu challenge, satu tanggung jawab yang lebih besar gitu, pasti kita ngerasa, aduh berat banget nih gitu, susah gitu ya. Itu pelajaran yang saya alami gitu ya, ketika dari satu tempat yang cabang kecil sampai yang cabang besar gitu ya. Itu dalam hati tuh pasti galau gitu kan. Bisa nggak ya gue? Bisa nggak ya gue? Itu udah banyak apa ya? Pikiran-pikiran tuh udah banyak yang negatifnya. Ini tempat ini tuh pasti banyak masalah, pasti banyak susah gitu ya. Orangnya tambah banyak gitu kan. Maintenance SDM-nya lebih banyak, maintenance yang lain lebih banyak. Itu pergumulan gitu ya, nggak gampang sih emang untuk ngejalaninnya. Tapi akhirnya saya nggak mau pusing mikirin gitu. Udahlah, jalanin aja di depan mata gitu. Apa yang bisa lo lakuin aja gitu kan. Kalau misalnya deadline yang berat gitu, suatu pekerjaan atau masalah yang berat di kantor, kadang-kadang jadi pusing sendiri, dipikirin, aduh ngapain dipikirin tapi setelah dijalanin kita udah berserah aja, Tuhan udahlah, Tuhan udah kasih tempat di sini, Tuhan kasih kemampuan, udahlah aku kerjain bagianku Tuhan. Ya, tapi secara ya dengan sendirinya tuh akhirnya smooth, akhirnya semua bisa selesai, akhirnya bisa dijalanin gitu. Jadi kekhawatiran manusia itu memang sih pastilah terjadi gitu di kehidupan kita. Tapi kalau kita berserah gitu kan, udah kita nggak tahu, kita udah Tuhan nih udah mentok nih, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terserah Tuhan gitu. Nah udah di saat mentok itu pasti tiba-tiba ada aja gitu jalan yang oh ternyata gini tuh. Jadi baru setelah itu kita baru sadar, oh iya ternyata Tuhan tuh maunya gini gitu. Jadi akhirnya membangkitkan iman lagi. Jadi ya itulah proses ya. Pasti kita semua pernah ngalamin itu. Tapi ya bersyukur gitu kalau kita nggak lupa lah sama Tuhan gitu, selalu ingat pasti ada aja yang sesuatu hal yang membuat kita jadi akhirnya amazing sendiri. Oh iya ya, ternyata begini tuh maksud Tuhan gitu. Yang awalnya kita pusing mikirin, tapi akhirnya semuanya bisa jalan dengan baik dan lancar. Itu aja sih. Setuju, thank you. Ya, thanks Bu Ginting buat sharingannya. Nia, awal bulan ini aja ketika kita berjamuan kudus kan kita kan biasa ambil hosti yang ada tulisan ayat-ayat tiap awal bulan ya. Ketika itu yang saya dapetin kemarin itu, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Itu lebih lebih menguatkan lagi, maksudnya ya itu ketika kita memperoleh itu, ya
yakin, percaya, nggak kita khawatir, ya namanya manusia ya, khawatir pasti ada. Tetapi ketika diingat lagi, oh kekuatan saya itu sebenarnya bukan diri saya, tetapi ada Tuhannya gitu. Tuhan saya itu loh sumber kekuatan. Dia loh perisainya kita, dia loh pelindung terdepan kita. Nah itu lagi sumber kekuatan akhirnya menguatkan kita tuh, menguatkan saya yang ketika dapat ayat itu tuh jadi, oh nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah ada Tuhan di depannya kita gitu loh. Jadi ya udah gitu, jalan aja seperti kata Sis Mona, ya udah lakukanlah bagian kita, sisanya ya dengan cara ajaib Tuhan, Tuhan juga akan bekerja gitu loh. Itu sumber kekuatan kita ya Tuhan, bukan kita sendiri gitu loh. Kita ini apa sih? Enggak lah, kita mah nggak ada apa-apanya. Tuhan itulah yang sumber kekuatan kita sama perisainya kita. Itu. Oke teman-teman, apakah ada lagi yang mau nyambung atau mau nimbrung? Silakan, waktunya masih ada loh. Waktunya masih ada, silakan. Monggo, jangan malu-malu. Ya, nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada ya berarti kita sudahi aja gitu ya. Oh oke, Pak. Benar ya? Nggak ada lagi? Oke, silakan. Ya intinya apa namanya? Saya ingin semuanya yang mendengarkan saya itu jangan berpikir negatif bahwa saya itu orang yang negatif, orang yang tidak positif gitu ya. Saya ini sedang dalam pergumulan ya. Ya, dalam artian gini loh. Kemarin saja waktu saya khotbah soal Satan saja, itu ya puji Tuhan sih beberapa saudara mungkin kalau masih bisa nggak sepakat sama saya masih bisa tidak mengekspresikan gitu. Tapi yang mengekspresikan banyak loh. Ya. Yang verbal langsung ke saya itu banyak. Sedangkan saya itu bergumul panjang ketika mau khotbah seri soal Satan itu. Sama nih yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya sampaikan di dalam khotbah di hari-hari mendatang itu sesuatu yang sebenarnya mungkin akan keras gitu ya. Keras dalam artian banyak orang yang tidak sepakat dengan apa yang saya bagikan. Kayak hari ini saja kalau boleh jujur kan, saya seolah-olah mengatakan bahwa Yesus tuh nggak berkuasa. Kalau orang cuma dengarnya sepenggal aja, ada orang bisa menyimpulkan begitu, ya. Karena pas saya bilang dunia akhir zaman nggak akan ada damai, berarti Yesus nggak berkuasa. Padahal kan bukan itu yang saya khotbahkan. Saya ketika mengkhotbahkan ini ingin membuat mata saudara celik bahwa Alkitab kita kan sama, mengatakan bahwa nggak ada nubuatan akhir zaman itu yang indah. Ya, dalam artian indah itu memang nantinya kita akan dijemput, dibawa ke dalam Yerusalem baru, itu indah. Tapi sebelum melewati fase-fase itu, akhir zaman kondisi dunia itu kondisi yang benar-benar jauh dari kata damai. Dan ini kan kalau boleh jujur, coba saya tanya sama Foni, verbal. Pernah nggak dengar ada orang yang khotbah soal ini, ya, yang mengatakan bahwa dunia di akhir zaman itu dunia yang sama sekali jauh dari kata damai? Gue yakin Foni belum pernah. Ada Fon pernah dengar khotbah begini? Nah itu maksud saya. Jadi ini sesuatu yang bukan saya mau cari sensasi, enggak. Ini yang saya mau sampaikan karena itu yang saya imani. Jadi saya ingin mengatakan kepada semua bahwa dunia akhir zaman, dunia yang tanpa damai, yang jauh dari kata damai. Dan kita harus siap masuk ke situ. Ya. Meskipun kita akan masuk di dunia yang tanpa damai ini, tapi kita punya senjata. Sudah saya sampaikan tadi. Apa? Yesus. Ya. Jadi ke depan tolong dukung doa supaya saya berani gitu khotbahkan sesuatu yang memang mungkin tidak dipahami umum oleh orang Kristen kebanyakan. Ya, saya sadar akan ada feedback yang cukup ya signifikan ke saya, tapi saya kalau didoakan saudara mungkin akan mengabaikan semua itu ya. Dan kita siap-siap yuk mempersiapkan diri. Ya, saya nggak tahu kapan akhir zaman itu, tapi paling tidak saudara hari ini nanti beberapa waktu ke depan semakin memahami dunia akhir zaman tuh kondisinya seperti apa, sehingga sama-sama kita saling topang dalam doa, saling mengingatkan satu dengan lainnya, supaya kita akhirnya ya bisa menyikapi dunia akhir zaman yang semakin tidak menentu ini. Gitu ya. Semoga terus jadi berkat
lewat Sekolah Minggu Dewasa ini, dan saya mengundang semua yang mengikutinya lewat YouTube. Nanti ketika ditayangkan hari Senin, ayo yang keluarga besar The Way join bareng-bareng dalam channel link Zoom ini supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Jarang loh kan kesempatan ngobrol sama saya gitu ya. Bukannya sok terkenal ya, emang susah waktunya. Jangankan saya, saudara aja susah waktunya gitu. Nemuin kita jembreng dalam satu ruangan ini kan susah gitu. Jadi ini kesempatan yang bagi saya mahal juga ya. Oke, terima kasih buat kebersamaannya. Kita satu dalam doa, kita tutup. Makasih Tuhan buat malam hari ini lewat Sekolah Minggu Dewasa, pemahaman kami tentang khotbah minggu bahwa dunia akhir zaman, dunia yang tanpa damai semakin kami pahami. Bahwa memang realita, fakta, nubuatan Alkitab yang ya dan amin itu mengatakan bahwa dunia di akhir zaman, dunia yang semakin jauh dari kata damai. Damai semakin menjauhi dunia. Itu fakta yang dinubuatkan Alkitab. Dan kami sekarang ini mau menyikapi fakta nubuatan Alkitab yang pasti terjadi dan kami alami di dalam masa hidup kami di depan. Bagaimana kami harus menyikapi hal itu. Ada jalan keluar tadi. Bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah datang ke dunia ini dan malaikat berkata bahwa dialah sumber damai. Damai akan ada di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan saudara, jadilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kau sudah berkenan kepada Tuhan dengan cara Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, sehingga kau hari ini punya iman, percaya kepada Yesus Kristus. Tapi teruslah pertahankan perkenanan Tuhan atas hidupmu dengan cara jadi orang yang hidupnya baik, jadi berkat, hidup yang takut akan Tuhan, menjalankan semua perintah-Nya. Itu adalah bagian kita. Dan Roh Kudus tolong kami bisa mengerjakan bagian kami, sehingga kami benar-benar akan terus hidup penuh dalam Yesus, hidup penuh dalam damai. Sehingga kalau kami sudah hidup penuh dengan damai, ketika kami akhirnya menjalani dunia yang tanpa damai, damai masih bisa kami rasakan. Akhirnya tergenapi kata pemazmur Daud, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tapi tidak menimpa kami. Itu situasi yang chaos, situasi yang tanpa damai. Bayangkan ada bangkai-bangkai manusia, 1000 di kiri, 10.000 di kanan, tapi Daud bisa merasakan ketenangan berjalan di antaranya. Bukankah itu karena Tuhan ada dalam diri Daud? Dan kalau Yesus ada dalam diri kita, menghadapi dunia yang tidak menentu, dunia yang tanpa damai, dunia yang tidak aman, kita tetap akan bisa merasakan aman dan damai. Why? Kenapa? Karena kita tinggal dalam sang damai yang abadi, sang damai yang sejati. Hamba selesai bicara. Biarlah kami semua yang mengikuti secara langsung di Zoom ini, maupun nanti yang mengikuti di channel YouTube The Warriors, akan semakin menjadi orang-orang yang bijaksana memasuki hari akhir. Berkati Foni, berkati Bu Neta, berkati keluarga Pak Prana, ada Mona, anak-anak, berkati Amos, Iren, Henry, ada Bu Grace, ada Pak Billy. Berkati semua kami Tuhan. Phil juga diberkati Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mohon Tuhan Yesus ampuni segala dosa kami. Dan hari ini, malam hari ini, sebelum kami nanti istirahat malam, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepadamu. Kaulah pemilik hidup kami. Pakailah kami sesuka-sukamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak.